Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki, berjalan bersama dengan Tuhan. Kira-kira apa ya reaksi saudara ketika membaca firman Tuhan yang menegur dan mengena kepada diri saudara? Misalnya nih, sebuah teguran buat Anda agar Anda berubah. Mungkin karena Anda melakukan satu dosa, kebencian, pengampunan, kemarahan, atau lainnya. Mungkin saudara akan mengatakan begini, "Ya Tuhan, terima kasih firman-Mu telah menegurku. Sekarang tolonglah aku untuk berubah." Atau mungkin Anda akan berkatakan, "Tuhan, ini sulit sekali, sulit bagiku, sulit untuk aku lakukan." Atau mungkin Anda membiarkan firman Tuhan itu berlalu begitu saja. Saudaraku, Daud pernah mengalami sebuah peristiwa bagaimana Tuhan menegur dirinya, yaitu ketika ia mengadakan sensus kepada umat Tuhan. Tentu saja tindakan Daud ini tidak tepat di mata Tuhan dan menjadikan Tuhan murka. Apa yang dilakukan oleh Daud adalah jahat di mata Tuhan. Itu tertulis di dalam 1 Tawarikh 21 ayat yang ke-7. Dan tentu saja ada konsekuensinya murka Tuhan dinyatakan. Daud segera menyadari dosa yang dilakukannya dan ia sangat menyesal. Lalu ia berkata, "Sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Sebab sangat besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia." Tercatat di dalam 1 Tawarikh 21 ayat yang ke-13. Tuhan yang penuh dengan kasih karunia, pengampunan. Daud mendapatkan anugerah pengampunan dari Tuhan. Inilah yang kemudian mendasari Daud untuk menyanyikan pujian syukur kepada Tuhan. Nyanyian syukur atas pengampunan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang telah melepaskan dirinya dari bahaya. Bukan itu saja, di dalam kesusahan yang dialaminya, Daud melihat dan merasakan bagaimana campur tangan Tuhan yang terus bekerja dan memegang dirinya, sehingga ia tetap mampu untuk berdiri di dalam pengharapan. Nyanyian syukur ini kita bisa membaca di dalam Mazmur nomor yang ke-30. Menanggapi belas kasih dan kemurahan dari Tuhan, Daud mengajak umat Tuhan untuk memuji Tuhan dan berterima kasih kepadanya. Mazmur 30 menghubungkan antara penghakiman Allah dengan dosa kesombongan. Ketika Daud menjadi terlalu puas dengan kekuatannya sendiri, Tuhan menegurnya, menghukumnya. Merasa terlalu percaya diri berarti terlalu percaya kepada kekuatan diri sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Itulah yang terjadi kepada Daud. Bahkan ketika dia sedang dikoreksi, Daud menyadari bahwa tindakannya salah dan ia segera kembali kepada Allah memohon pengampunannya. Mazmur 30 ayat yang ke-12 berkata, "Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita." Ayat 13, "Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu." Kasih Tuhan Yesus sudah nyata. Pengampunan telah disediakan melalui kematiannya di atas kayu salib. Kasih Tuhan itu kekal, sehingga mereka yang percaya kepadanya dapat bersuka cita, bahkan ketika mereka sedang mengalami sebuah disiplin. Untuk itulah saat firman Tuhan menegur kita, sesungguhnya Tuhan itu sangat mengasihi dan menyayangi kita. Ia membawa kita untuk kembali di jalan kebenarannya, yang kemudian menuntun kita menuju kepada kehidupan. Bahkan di saat-saat kita
merasa terjerembab akan dosa yang kita lakukan. Sekali lagi, tangan kasih Tuhan tetap memegang dan mengangkat kita untuk mendapatkan jamahan dan pemulihannya. Mari saudara, kita menikmati proses yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita. Teguran, nasihat firman Tuhan biarlah kita responi dengan penundukan diri. Biarlah seperti tanah liat di tangan sang penjunan, bahwa kita sedang dibentuk di dalam kasih karunia-Nya untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan sesungguhnya ketika pembentukan itu, proses yang kita alami itu akan membawa kita untuk hidup, belajar, memuliakan nama-Nya. Mari kita berdoa. Kasih karunia-Mu senantiasa ada dan tetap ada untuk selamanya. Untuk itu, setiap kebenaran firman yang menyapa kami, menegur kami, tolong kami ya Tuhan untuk menundukkan diri di hadapan-Mu. Untuk kami boleh mengakui segala kesalahan dan dosa kami. Dan kami percaya kuasa Roh Kudus akan menuntun kami untuk boleh menjadi pribadi-pribadi seperti yang Engkau inginkan. Terima kasih kalau hari ini kami diingatkan belajar dari Daud. Dan tolong kami agar kami menapaki perjalanan hidup kami, memiliki sukacita karena Tuhan bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, mari kita terus bersukacita di dalam Tuhan, menaikkan pujian syukur kepada Tuhan atas segala pertolongan dan kasih-Nya. Berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menuntun kita, menyertai kita sampai kedatangannya kedua kali. Amin.